Halo guys, ketemu lagi. Jadi di video kali ini aku bakal bawain cerita Hitori no Shita season 2. Nah, kemarin kan season 1-nya udah beres semua ya. Terus lanjut sekarang season 2. Sambil nunggu nanti season 4. Aku bakal terus lanjut cerita season 3-nya juga nanti aku bakal cerita. Ya gitu deh pokoknya. Yaudahlah, daripada banyak basa-basi mending langsung aja kita ke ceritanya. Yuk! Di season 2, kita diperlihatkan sosok Tenshi Sama yang sedang berjalan bersama Rikukin. Mereka berbincang tentang turnamen. Kali ini, yang diprotes 10 dewan Tenshifu karena dibuka untuk umum. Bahkan, 10 dewan memaksa murid-murid mereka untuk berpartisipasi, karena hanya mereka tak mau Chulan menang dan menjadi penerus Tenshi. Rikukin juga bertanya, kenapa Tenshi sangat ingin Chulan menjadi penerusnya? Tenshi Sama bilang, ia tak bisa memberitahu jawabannya. Mereka sampai di suatu tempat, dan di sana terdapat beberapa ketua klan, termasuk Tenshifu Chanchou. Rikukin lalu langsung memperlihatkan kekuatannya di hadapan mereka. Kekuatan Rikukin bernama Sutenroku, yang adalah salah satu kekuatan yang diinginkan para orang asing sampai menyebabkan perang dahulu kala. Dan maksud Rikukin memperlihatkan kekuatannya itu adalah ia akan menjadikan Sutenroku sebagai hadiah di turnamen bernama Raten Taiso itu. Ternyata Rikukin mendapat kekuatan itu dari pemilik aslinya, yaitu sahabatnya yang mati dalam perang. Sebelum tewas, ia memberitahukan nama orang yang melukainya, dan sampai sekarang Rikukin masih mencari orang tersebut untuk membalaskan dendamnya. Di tempat lain, Chulan yang terus berlatih bersama Hou-Hou, Chulan semakin mahir menguasai Raiho. Walaupun ia belum bisa melampaui kekuatan Hou-Hou. Lalu Chulan minta diajarkan salah satu teknik yang dulu pernah ditransfer kepada dirinya. Teknik itu bernama Rou-no-ku. Tapi ternyata Hou-Hou tak bisa menggunakan teknik itu, karena katanya kakek Chulan tewas setelah mentransfer kekuatan itu tanpa mengajarkan apa-apa. Sementara di pengiriman kilat, Joseon dan Joyeon menerima kasus pembunuhan yang terjadi pada seorang ketua klan dan beberapa muridnya. Ternyata itu perbuatan organisasi Jensei. Mereka memperalat Koketsu yang sudah diberikan kekuatan oleh Chinchu untuk melakukan pembunuhan. Tak lama Koketsu datang dan ia memberi kabar tentang hadiah turnamen yang akan diberikan Rikukin. Ayah Ketsu marah karena ia menyentuh Natsuka. Anehnya, ayah Ketsu bilang akan membunuh Natsuka setelah membunuh Ketsu. Natsuka bingung, karena orang yang telah terkena mantranya bisa mengatakan itu. Ternyata itu ulah anggota Jensei, lainnya yang bernama Kounei dan Rainhu. Ketsu dan ayahnya berkelahi. Ketsu tak sadar membunuh ayahnya itu. Ayahnya Ketsu tersadar dari mantra Natsuka sebelum mati, menyuruh Ketsu lari dari tempat itu. Ketsu pun tersadar dan membunuh ayahnya itu. Namun anggota Jensei bernama Kounei melakukan sesuatu yang membuat Ketsu bisa melupakan semuanya. Chinchu lalu bertanya, siapa target pembunuhan Ketsu selanjutnya? Lalu Ketsu bilang, target selanjutnya bernama Sokatsusei. Ia terkejut mendengar target Ketsu selanjutnya, karena Sokatsusei adalah salah satu orang asing paling populer di klan Sokatsu. Sokatsu saat itu sedang di bandara bersama adiknya bernama Haku untuk pergi mengikuti turnamen di Tenshifu. Ternyata Chulan dan anggotanya sedang di bandara itu, dan Chulan bilang Hou-Hou juga akan mengikuti sebagai peserta di turnamen itu. Sementara di tempat lain di kota Batosan, seorang pria yang bernama Ouya sebenarnya tidak tertarik oleh turnamen itu. Namun, karena permintaan masternya langsung, ia akan mempertimbangkannya. Dan ternyata Ouya pemegang salah satu 8 kekuatan seperti Rikukin. Sesampainya di Tenshifu, Ouya bertemu Chulan dan berkenalan dengannya. Ouya bertanya, apa alasan Chulan mengikuti turnamen ini? Chulan menjawab, ia ingin bertemu Tenshi untuk mengetahui kebenaran tentang kakeknya. Ouya bilang kalau cuma mau bertemu Tenshi itu mudah, dan ia mengajak Chulan pergi dari sana dan langsung menemui Tenshi yang saat itu sedang bersama Reikyoku. Tenshi sangat baik kepada Chulan, bahkan Chulan menyuruhnya memanggilnya guru. Karena katanya ia berteman baik dengan kakek Chulan, bahkan sudah menganggap Chulan sebagai cucunya sendiri.
Tensi mengajak Chulan ke ruangannya dan langsung memberitahu siapa nama asli kakeknya yang bernama Chow Kaigi. Namun, hanya itu yang akan diberitahu Tensi sementara. Sisanya setelah Chulan berhasil memenangkan turnamen itu. Chulan bersama anggotanya lalu menuju ke tempat diadakannya turnamen. Sampailah di sebuah tebing yang aneh. Di sana tidak ada jembatan sama sekali. Orang yang menunggu peserta bilang mereka telah menyiapkan seutas tali yang tak bisa menyeberang. Tak lama datang 3 orang asing, yang satunya cewek. Mereka ke tempat tersebut. Dan mereka dengan mudahnya melompati tebing tersebut. Dan setelahnya, para orang asing mulai berdatangan dan bisa melompati tebing itu. Chulan dan Hou Hou memilih melewati tali untuk menyeberang. Tapi Hou Hou terjatuh. Beruntung, seseorang pria yang bernama Jaseryu menyelamatkannya. Ia bilang jika kakaknya telah dikalahkan oleh seseorang dari pengiriman kilat. Setelah membantu Hou Hou menyeberang, ia pun pergi begitu saja. Sesampainya di tempat turnamen, mereka ditemui oleh Fusain dan Sinton yang ikut dalam turnamen itu. Chulan dan Hou Hou lalu berkeliling bersama Sinton. Ia bilang ia disuruh ayahnya untuk mengikuti turnamen ini. Sinton juga bilang kalau nama Chulan sudah terkenal dalam turnamen karena ia merupakan penerus gaya Kitaigen dan bisa menguasai Kinkau dan Raiho. Sinton lalu menunjukkan beberapa peserta pada Chulan, yang katanya ia disuruh ayahnya untuk membantu Chulan. Sinton bilang jika saingan Chulan sebenarnya adalah Reikyoku dan Sokatsusei. Sinton mengajak Chulan menemui keduanya. Tapi saat Chulan menyapa Reikyoku malah acuh. Babak penyisihan pun akan segera dimulai, dan para peserta harus mengambil nomor urutan pertarungan mereka. Pertarungan pertama adalah pertarungan 4 orang sekaligus, dan nanti masing-masing pemenang itulah yang akan maju ke babak berikutnya. Hou Hou mendapatkan giliran bertarung pertama melawan sebuah tim yang berisikan 3 orang yang bekerja sama melawan Hou Hou. Chulan bilang kalau Hou Hou tak beruntung karena harus bertarung melawan 3 orang sekaligus. Tak terduga ketiga orang itu mengenal Hou Hou karena Hou Hou pernah memukul mereka. Karena itu mereka menyerah dan Hou Hou mendapatkan kemenangan pertamanya tanpa harus menguras stamina. Reikyoku pun dapat mengalahkan 3 orang sekaligus di pertarungan kedua. Pertarungan ketiga adalah giliran Chulan melawan 3 orang lainnya yang sepakat mengalahkannya. Chulan bermain kata-kata. Jika ia yang penerus aliran Kitaigen tak pantas melawan mereka bertiga yang Chulan sebut seperti serangga, ia pun ingin mereka bertiga membuktikan jika mereka pantas untuk melawan Chulan. Rencana Chulan pun berhasil karena ketiga orang itu bertarung satu sama lain untuk membuktikan mereka layak bertarung melawan Chulan. Setelah tersisa 1 orang, Chulan menyuruhnya bermeditasi terlebih dahulu karena katanya ia mau melawan orang yang sedang ada dalam kondisi terbaiknya. Orang itu tertipu. Saat sedang bermeditasi, Chulan memukulnya hingga ia bisa keluar sebagai pemenang. Setelahnya, Chulan diminta Joyeon untuk menonton pertarungan Sokatsusei yang katanya terkenal hebat. Yosan dan Joyeon bilang bukan hanya dia dan Reikyoku saja yang kuat yang ada di turnamen itu. Yosan lalu menyebut 3 orang berbahaya lainnya. Pertarungan Kokatsu pun dimulai dan melawan 3 orang yang langsung menggunakan kekuatan mereka. Begitu juga Sei mengaktifkan kekuatan terbaiknya yang bernama Komon Toko. Sei hanya terlihat menghindar tanpa menyerang balik. Mereka pun mengatur strategi. Pria kuning mencoba mengalihkan Sei, sementara kedua temannya menyerang dengan jarak jauh. Ternyata Sei yang hanya bisa menghindar saja bisa membuat senjata yang dilemparkan mengenai temannya sendiri. Lalu Sei menyuruh 2 temannya menyerah. Namun salah satu pria yang punya kekuatan angin mengeluarkan kekuatannya dan berniat melawan. Sei bisa membuat orang itu terkena jurusnya sendiri, dan ia pun kalah. Tinggal sisa 1 kan ya? Nah, tapi dia memilih untuk menyerah dan akhirnya Sei yang memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Sei menemui adiknya yang sedang menangis karena anak itu kalah dari pertandingan. Sebelumnya Sei bilang, padahal kecuali Reikyoku, lawan lain tak mungkin bisa mengalahkan adiknya dengan mudah. Ternyata Haku yang masih kecil
melihat wajahnya yang seram dan membayangkan orang itu mirip gorila. Dan karena pikirannya kosong, Haku dapat dikalahkan dengan mudah. Sei bilang akan membalaskan orang yang telah mengalahkan adiknya itu. Tapi Haku bilang itu tak mungkin karena sesaat dia tersadar pria itu babak belur dan ternyata yang mengalahkannya itu adalah Ouya. Sei bilang selama ini tak ada yang pernah mendengar Ouya. Tapi karena ia berasal dari perguruan Batosan, Sei bilang turnamennya semakin menarik. Saat setelah turnamen, hari pertama Chulan melihat dua orang asing yang sedang meributkan tentang taruhan. Ternyata pria yang bernama Zoryu membuat situs taruhan online para petarung turnamen yang juga berisi informasi dari tiap petarung. Chulan melihat jika namanya mempunyai penilaian yang jelek karena pertarungan pertamanya yang melakukan cara curang. Beda dari Sei dan Raikyoku. Dan ternyata bukan hanya mereka berdua. Tapi ada lagi seseorang yaitu Jaseria. Bahkan ia bilang ia akan membalaskan dendam kakaknya. Setelah itu, Tenshi menyuruh 32 orang yang tersisa mengambil undian nama lawan mereka. Karena kali ini petarung 1 lawan 1, Chulan mendapatkan lawan yang bernama Zen Shidou. Sinton bilang Chulan sangat sial karena Shidou bisa mengalahkan lawannya tak kurang dari 1 menit. Chulan menyapa Rikyoku, tapi dia nampaknya sangat tidak menyukai Chulan. Chulan lalu diajak ke penginapan oleh dua pria yang waktu itu, yang bernama Esin dan Zien. Di penginapan, Chulan bertanya kenapa Rikyoku terlihat sangat membencinya. Ternyata Rikyoku tak membencinya, namun ia hanya iri dengan Raiho yang dikuasai Chulan. Ternyata Raiho Chulan dan Rikyoku berbeda, karena ternyata petir hitam yang dipakai Rikyoku adalah Raiho diciptakan Tenshi untuk orang yang berbakat. Namun hatinya tak suci. Dan hanya orang-orang berhati bersihlah yang menggunakan Raiho dengan petir putih yang dimiliki Chulan. Saat Chulan akan tidur, Hou-Hou muncul dengan wajah serius dan mengajak Chulan ke suatu tempat. Ternyata perkataan Sinton yang bilang jika lawan Chulan itu kuat, dia sudah menangkap Zen dan berniat menguburnya, supaya Chulan menang di pertandingan. Yang lucu, Hou-Hou bilang, semua orang menganggapnya bodoh, padahal pintar, malah terlalu pintar katanya. Chulan melepaskan Zen yang tentu saja sangat marah dan berniat menyerang Hou-Hou. Chulan meminta Genshi tak marah dan Chulan pun bilang jika ia punya ide. Sampai pagi harinya, Chulan dan Hou-Hou sudah di dekat arena pertarungan tanpa Zen. Pertarungan itu akan mengadakan 3 pertarungan di tempat yang berbeda, yaitu Ouya versus Tetsu, Riku versus Kumo, dan Fusaen versus Sukinka. Di pertarungan antara Riku versus Kumo, tiba-tiba Kumo menyerah, karena katanya ia sudah bersumpah tak akan menyerang wanita. Sinton bilang kalau Riku adalah cucu dari Rikukin, dan ia sangat populer, hingga mempunyai banyak followers. Beralih ke pertarungan Fusain dan Kinka. Kinka ini bukan murni petarung, namun ia orang pintar yang menggunakan perhitungan dalam menyerang lawannya. Ia lalu menyerang Fusain menggunakan perhitungannya itu. Fusain yang mengetahui itu lalu mundur, membuat Kinka menghentikan langkahnya dan kembali menghitung. Kinka bilang kesempatan menangnya melawan Fusain hanya 37%, sedangkan kerusakan yang akan diterimanya adalah 100%, karena itu ia menyerah tanpa melawan. Sedangkan pertarungan Ouya tampak berhasil ditekan Tetsu, yang mempunyai kekuatan tinju api. Tapi setelahnya, Ouya bisa mengambil api di tangan Tetsu dengan jurusnya. Ternyata Ouya yang berasal dari perguruan Batosan menggunakan Tai Chi sebagai jurus utamanya. Mereka pun beradu pukulan dengan tangan kosong. Karena sangat terdesak, Tetsu menggunakan jurus lain yang bisa mengeraskan seluruh tubuhnya. Ouya menyerang Tetsu dan dengan sombongnya Tetsu menerima langkah pukulan Ouya karena sangat yakin kekerasan tubuhnya tak dapat ditembus. Sei yang menonton pertarungan itu menyuruh Tetsu melihat ke belakang dan ternyata pagar tepat di belakang Tetsu berdiri sudah berlubang. Karena ternyata sengaja pukulan Ouya diarahkan ke pagar tersebut karena ia hanya bermain-main dengannya. Pertarungan selanjutnya adalah Hou-Hou melawan pria bernama Oniken. Oniken pun langsung menyerang Hou-Hou menggunakan kekuatan sugesti yang bisa memainkan perasaan lawannya. Ia memberi sugesti rasa takut dan kesedihan kepada Hou-Hou. Hou-Hou hanya diam saja setelah terkena sugesti. Oniken pun
menyerang lagi. Tapi yang terjadi, kekuatan Oniken tidak berpengaruh karena Ho-Ho gak punya rasa takut dan kesedihan. Ia memang gak punya perasaan. Karena itulah, Ho-Ho bisa menjatuhkan Oniken dengan gampang. Ho-Ho akhirnya memenangkan pertandingannya. Yuh, beres. Lanjut part 2 nanti ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen, terus di subscribe. Terus jangan lupa juga buat nyalain tombol lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video part 2-nya dan seterusnya. Makasih buat semuanya udah nonton. Ketemu lagi nanti. Bye-bye.